Setelah membahas tentang definisi eksergi, pada bagian ini kita akan membicarakan tentang lingkungan yang mempengaruhi konversi energi, serta dead state atau kondisi mati, yaitu keadaan lingkungan yang menjadi acuan untuk perhitungan eksergi. Kita ingat bahwa kerja yang dilakukan selama proses tergantung pada keadaan awal, keadaan akhir, dan lintasan dari proses. Sehingga kerja itu merupakan fungsi dari keadaan awal, lintasan, dan keadaan akhir proses. Eksergi adalah properti termodinamika dan dikaitkan dengan keadaan sistem dan lingkungan. Dalam analisis eksergi, keadaan awal itu sudah ditentukan dan karenanya bukan variabel. Output kerja dapat kita maksimalkan ketika proses antara dua keadaan tertentu dijalankan secara reversible. Seperti yang sudah kita tunjukkan ketika kita membahas bab tentang entropi. Oleh karena itu, semua irreversibilitas kita abaikan dalam menentukan potensi kerja. Pada akhir proses, sistem harus dalam keadaan mati atau dead state untuk memaksimalkan hasil kerja. Suatu sistem dikatakan dalam keadaan mati atau dead state ketika berada dalam kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya, seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping ini. Pada keadaan mati, suatu sistem berada pada suhu dan tekanan yang sama dengan keadaan lingkungannya, atau dalam kesetimbangan termal dan kesetimbangan mekanik dengan lingkungannya. Sehingga sistem tidak memiliki energi kinetik atau energi potensial relatif terhadap lingkungannya. Kecepatannya 0 dan ketinggiannya 0 relatif terhadap referensi dari lingkungannya. Dan tidak bereaksi dengan lingkungannya. Secara kimia, dia inert. Relevan dengan situasi yang dihadapi, keadaan mati juga dapat tidak memiliki efek magnetik, efek listrik, dan efek tegangan permukaan yang tidak seimbang di antara sistem dan sekitarnya. Sifat-sifat sistem pada keadaan mati dilambangkan dengan subskrip 0, misalkan P0, T0, H0, U0, dan S0. Kecuali ditentukan lain, suhu dan tekanan keadaan mati dianggap T0 sama dengan 25 derajat atau 77 derajat Fahrenheit, dan P0 adalah 1 atmosfer atau 101,325 kilopascal atau 14,7 psi. Suatu sistem memiliki 0 eksergi pada keadaan mati. Perbedaan pemahaman atau definisi harus dibuat antara surrounding dan environment, yang dalam bahasa Indonesia kedua-duanya diartikan sebagai lingkungan. Jadi kita harus buat perbedaan antara lingkungan surrounding, lingkungan terdekat atau immediate surrounding, dan lingkungan yang jauh atau environments. Menurut definisi, lingkungan atau surrounding adalah segala sesuatu di luar bidang batas sistem. Lingkungan terdekat atau immediate surrounding mengacu kepada bagian lingkungan yang berdekatan dengan batas sistem yang dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Oleh karena itu, irreversibilitas yang terjadi selama proses berada di dalam area antara batas sistem dan lingkungan terdekatnya atau immediate surrounding ini. Sedangkan lingkungan atau environment mengacu kepada wilayah di luar lingkungan terdekat yang sifatnya tidak terpengaruh oleh proses pada titik manapun. Sehingga lingkungan atau environment ini bebas dari proses irreversibilitas apapun. Misalnya, ketika kita menganalisis pendinginan kentang panggang panas di ruang bersuhu 25 derajat Celcius. Udara hangat yang mengelilingi kentang adalah lingkungan terdekat atau immediate surrounding, dan bagian sisanya dari udara ruangan pada 25 derajat Celcius adalah lingkungan atau environment. Perhatikan bahwa suhu lingkungan sekitar berubah dari suhu kentang di perbatasan ke suhu lingkungan 25 derajat Celcius.
seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping ini. Gagasan bahwa untuk memaksimalkan kerja output, suatu sistem harus bergerak ke arah keadaan mati atau dead state pada akhir proses. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika suhu sistem pada keadaan akhir masih lebih besar dari suhu lingkungannya, kita bisa mendapatkan kerja tambahan dengan menjalankan mesin kalor di antara kedua suhu itu. Jika tekanan akhir dari sistem masih lebih besar dari tekanan lingkungannya, kita masih dapat memperoleh kerja dengan membiarkan sistem itu mengembang ke tekanan lingkungannya. Jika kecepatan akhir sistem tidak nol, kita dapat menangkap energi kinetik ekstra itu oleh turbin dan mengubahnya menjadi kerja poros yang berputar, dan seterusnya. Tidak ada kerja yang dapat dihasilkan dari suatu sistem yang berada dalam keadaan mati atau dead state karena dia tidak memiliki perbedaan energi dengan lingkungannya. Atmosfer di sekitar kita mengandung sejumlah besar energi. Namun atmosfer ini berada dalam keadaan mati atau dead state, dan energi yang dikandungnya tidak memiliki potensi untuk diubah menjadi kerja. Suatu sistem akan menghasilkan kerja maksimum yang mungkin dicapai oleh sistem tersebut jika sistem tersebut mengalami proses reversible dari keadaan awal ke keadaan lingkungannya, yaitu dead state atau keadaan mati. Misalkan, pada contoh gambar di samping ini, untuk heat engine, efisiensi maksimum akan dicapai jika siklus berlangsung secara reversible, sehingga untuk masukan yang sama akan dapat menghasilkan kerja output yang maksimum. Exergy menyatakan potensi kerja maksimum yang dapat dimanfaatkan dari sistem pada keadaan tertentu. Penting untuk disadari bahwa exergy tidak mewakili besarnya kerja yang benar-benar akan dihasilkan oleh perangkat penghasil kerja pada saat pemasangan. Karena exergy menyatakan batas atas besarnya kerja yang dapat diberikan oleh suatu perangkat tanpa melanggar hukum termodinamika apapun. Kerja yang dihasilkan sesungguhnya umumnya lebih kecil dari nilai exergy. Jadi akan selalu ada perbedaan, baik besar maupun kecil, antara nilai exergy dengan nilai kerja aktual yang diberikan oleh perangkat. Perbedaan ini memberikan ruang untuk perbaikan bagi para insinyur. Exergy suatu sistem pada keadaan tertentu tergantung pada kondisi lingkungan atau dead state serta sifat-sifat dari sistemnya. Oleh karena itu, exergy adalah properti dari kombinasi sistem dan lingkungan, bukan dari sistem itu sendiri. Mengubah lingkungan adalah cara lain untuk meningkatkan exergy. Tetapi ini jelas bukan alternatif yang mudah. Istilah ketersediaan dipopulerkan di Amerika Serikat oleh MIT pada tahun 40-an. Saat ini istilah yang setara yaitu exergy diperkenalkan di Eropa pada tahun 50-an dan telah diterima secara global karena lebih pendek, seirama dengan energi dan entropi, dan dapat diadaptasi tanpa memerlukan terjemahan.